Kita beralih ke informasi kebakaran lahan gambut di mana lebih dari seminggu kebakaran lahan terjadi di beberapa titik di Provinsi Riau. Upaya pemadaman pun terkendala sulitnya medan yang harus ditempuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hukum Perusahaan bersama saya Mutia Satika. Hari ini kita bakal ngobrolin satu kasus lingkungan yang sempat heboh banget nih, yaitu kasus kebakaran lahan sagu seluas 3.000 hektar di Kepulauan Riau yang melibatkan PT Nasional Sagu Prima atau biasa kita kenal dengan PT NSP. Nah, kasus ini seru banget nih buat dibahas karena perusahaannya digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai kena denda hampir 1 triliun rupiah. Di sini udah ada dua teman saya yang bakalan kasih pendapat nih terkait dengan kasus perusahaan tersebut. Di sebelah kanan saya ada Putri dan di sebelah kiri saya ada Afwan. Halo Putri dan Afwan. Halo Tia. Oke, buat pembukaan aja nih. Inti dari kasus ini tuh sebenarnya simple. Lahan milik perusahaan kebakaran hebat dan terus pemerintah minta perusahaan buat tanggung jawab. Tapi dari sisi hukum penentuannya nggak sesimpel itu. Putri, kenapa menurut kamu perusahaan harus disalahkan dalam kasus ini? Oke, makasih Mutia. Kalau saya lihat nih dari hasil putusan hakim kemarin, PT NSP ini emang pantas disalahin. Kenapa? Karena secara manajemen internal mereka tuh nggak siap. Di persidangan terbukti kalau perusahaan nggak punya alat pemadam kebakaran yang lengkap dan memadai buat area lahan seluas itu, ya kan? Dalam hukum lingkungan itu ada prinsip yang namanya strict liability atau tanggung jawab mutlak. Aturannya begini, contoh kalau kamu punya wilayah lahan resmi dan lahan itu bakar, mau siapa yang bakar atau karena cuaca, kamu sebagai pemilik lahan wajib bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut atau atas kerusakannya. Jadi perusahaan itu nggak bisa ngeles, ini udah jadi bagian dari tanggung jawab mereka dan tanggung jawab sosial ataupun lingkungannya yang harus wajib dijalankan oleh korporasi. Kalau abai ya harus siap tanggung resikonya. Oke, berarti pembuktiannya beda ya sama kasus biasanya? Bener, kalau perkara perdata biasakan yang dicari dulu siapa yang salah. Tapi dalam kasus lingkungan tertentu, yang lebih dilihat itu dampak yang ditimbulkan. Kalau kerusakan terjadi di wilayah perusahaan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Nah, tujuannya supaya perusahaan lebih serius menjaga lingkungan dan nggak cuma fokus cari keuntungan saja. Oh iya benar juga. Jadi sebenarnya hukum lingkungan itu lebih menekankan pencegahan ya Putri? Iya, karena kalau lingkungan udah rusak, yang merugi bukan cuma hanya perusahaannya saja, tapi juga masyarakat sekitar. Dampaknya itu meluas, bisa kesehatan, ke ekonomi, bahkan ke ekosistem alam. Wah, masuk akal juga ya. Berarti konsepnya tuh kalau lahan punya kamu yang harus jaga ya. Tapi bentar nih Afwan, kalau dilihat dari posisi perusahaan sendiri nih, bagaimana pembelaan waktu sidang itu? Apakah perusahaan pasrah ketika digugat 1 triliun? Nah, ini dia Mun. Dari kacamata bisnis dan pembelaan PT NSP di persidangan, sebetulnya perusahaan itu ngerasa keputusan itu kurang adil. Kenapa kurang adil? Karena kebakaran pada tahun 2015 itu terjadi pada musim kemarau ekstrim gara-gara efek El Nino. Jadi itu juga murni faktor dari alam yang ada di luar kendali manusia. Terus ada juga bukti kalau titik apinya itu sebenarnya berasal dari aktivitas warga di luar lahan mereka. Tapi dikarenakan anginnya yang sangat kencang, apinya jadi masuk merembet. Perusahaan juga bukan diam saja, mereka udah punya SOP dan tim buat nyoba madamin api. Tapi alam kan nggak bisa kita lawan. Jadi menurut pihak perusahaan,
Masa iya segala kerugian akibat bencana alam dan ulah pihak lain dibebankan semuanya ke dompet perusahaan? Secara tata kelola mereka ngerasa udah ngelakuin apa yang mereka bisa. Oh iya ya, berarti perusahaan merasa tanggung jawab mutlak itu terlalu berat ya, Fon? Iya Mul, karena dari sisi dunia usaha mereka berharap hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memang berada di luar kemampuan perusahaan. Kalau semua risiko dibebankan kepada perusahaan tanpa melihat kondisi nyata yang ada di lapangan, tentu perusahaan merasa itu kurang proporsional. Tapi justru karena resikonya besar, perusahaan harus punya kesiapan yang lebih besar juga dong. Apalagi kan Indonesia memang sering mengalami kebakaran lahan saat musim kemarau. Nah, jadi gini Put, Maaf ya Afwan, sedikit saya potong ya. Tapi hakim kan melihatnya gini, kalau kamu dikasih izin buat ngelola lahan segede itu, kamu harus udah siapin skenario terburuk dong. Kalau sistem pengawasan kamu bagus, seharusnya api nggak bakal menyebar sampai 3.000 hektar. Jadi tetap aja ada unsur kelalaian dari manajemen di situ. iya Put, tapi buat madepin api yang di lahan gambut itu kan dan juga kering itu susahnya setengah mati, apalagi itu di lapangan. Jadi kapasitas nyata perusahaan juga harusnya dinilai secara objektif. Kalau dikaitkan sama materi hukum perusahaan, berarti kasus ini juga nyambung dong sama good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik ya? Betul, ya. Salah satu prinsip di sini itu adalah kan namanya responsibility atau tanggung jawab. Jadi perusahaan nggak cuma tanggung jawab kepada pemegang saham saja, tapi juga kepada masyarakat dan kepada lingkungan. Jadi perusahaan itu harus memikirkan gitu loh. Nah, selain itu juga ada juga prinsipnya itu accountability. Artinya perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan-kegiatan usahanya. Termasuk kalau contoh terjadi kerusakan yang ada di lingkungan tersebut. Oke, berarti sekarang perusahaan nggak cuma mikir tentang keuntungan semata ya? Bener, Mutia. Bisnis modern sekarang ini menuntut keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kepentingan masyarakat dan juga bisa mementingkan kelestarian lingkungan. Oke, berarti seru banget nih perdebatan antara kalian berdua. Nah, pendengar, dari kasus PTNSP ini kita bisa ambil pelajaran berharga nih buat mata kuliah HPKL kita. Yang pertama, kalau perusahaan udah main di industri yang bersentuhan dengan alam, tanggung jawab sosialnya itu mengikat banget lewat aturan tanggung jawab mutlak tadi. Perusahaan itu nggak bisa pakai alasan nggak sengaja kalau lahannya rusak. Nah, yang untuk pembelajaran yang kedua itu tata kelola perusahaan yang baik itu jangan cuma bagus di atas kertas atau sekedar punya SOP aja ya kan, tapi harus benar-benar dipraktikkan dan disiapkan fasilitasnya di lingkungan. Terus mengenai putusan denda hampir 1 triliun rupiah ini jadi pelajaran mahal nih buat seluruh perusahaan di Indonesia supaya nggak main-main tuh sama lingkungan. Jadi kasus ini tuh sebenarnya bukan cuma soal siapa yang menang ataupun siapa yang kalah di dalam pengadilan tersebut, tapi juga jadi pengingat buat seluruh perusahaan-perusahaan agar lebih siap untuk menghadapi risiko yang ada di lingkungan. Karena pada akhirnya menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab dari dunia usaha. Dan satu hal yang penting nih yang bisa kita lihat dari kasus ini adalah bahwa hukum lingkungan di Indonesia lebih mengutamakan perlindungan lingkungan dan pencegahan kerusakan sejak awal. Oke, seru juga ya. Oke, berakhir sudah podcast kita hari ini. Saya Mutia bersama dua teman saya, Putri dan Afwan, pamit undur diri pada podcast hari ini. Sampai jumpa.